Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 hari ini kita akan memaparkan materi tentang tugas bahasa Indonesia yaitu tugas ejaan yang disempurnakan. Perkenalkan, nama saya Anika Dini Putri Handayani, NIM 2310201177. Pengertian huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital merupakan huruf sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan nama pangkat. Huruf kapital ini biasanya diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh huruf kapital bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andini Ayu Permatasari dengan NIM 2310201173. Contoh huruf kapital yang pertama awal kalimat. Contohnya ayah berpesan jangan pulang terlalu larut. Yang dimaksud awal kalimat itu bagian kata ayah, A-nya besar. Lanjut awal kalimat langsung. Apa kamu sudah makan? Ditandai dengan tanda kutip 2 sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Islam, I-nya besar. Perkenalkan, nama saya Marsanda Cantika. Di sini saya akan melanjutkan contoh huruf kapital. Sebagai unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan. 1. Siap, Kapten. Selamat pagi, Prof. Terima kasih, Dok. Selamat datang, Tuan. Contoh huruf kapital selanjutnya digunakan pada nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar, seperti hari Minggu, bulan September, bulan Maulid, tahun Masehi. Baiklah, perkenalkan nama saya Swestelviana dengan NIM 2310201181. Saya akan menjelaskan pengertian huruf tebal. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal. Dalam komputer, penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada icon bold. Akan tetapi dalam ketentuan manual atau tulisan tangan, huruf tebal ditandai dengan garis bawah ganda pada kata yang dimaksud. Perkenalkan, nama saya Haida Lutfianum dengan NIM 2310201172. Di sini saya akan menjelaskan contoh huruf tebal. Contoh huruf tebal yang pertama yaitu latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah biasanya terdapat pada bagian dalam sebuah karya atau makalah. Tujuan ditulisnya huruf tebal yaitu untuk membantu pembaca memahami mengapa topik tersebut itu penting. Contoh huruf tebal kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar biasanya berada pada bagian awal sebuah dokumen atau presentasi. Tujuan ditulisnya huruf tebal untuk mengenalkan topik dan tujuan utama dari materi yang akan dibahas. Perkenalkan, nama saya Azra Yudina Lutfia dengan NIM 2310201180. Contoh huruf tebal ketiga pada penulisan kata tujuan. Karena tujuan adalah panduan yang menjelaskan mengapa suatu tindakan dan proyek dilakukan, memberikan fokus dan arah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh huruf tebal yang keempat pada penulisan kesimpulan. Karena pada penulisan kesimpulan adalah bagian akhir dari suatu tulisan yang merangkum poin-poin penting dan memberi ringkasan dari temuan atau pesan yang disampaikan dalam karya tersebut. Contoh huruf tebal yang terakhir pada penulisan kata perpustakaan, daftar perpustakaan. Karena pada daftar perpustakaan, bagian yang penting dari karya tulis yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan, sehingga pembaca dapat mengakses informasi lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Perkenalkan, saya Putra Zaki Starsmi dengan NIM 2310201178. Yang selanjutnya terdapat pengertian huruf miring. Huruf miring adalah sebuah huruf, kata, ataupun kalimat yang ditulis dengan huruf yang dicetak miring untuk membedakan dari huruf, kata, atau kalimat dalam sebuah kata, kalimat, paragraf, atau karangan yang utuh.
Perkenalkan, saya Novita Dewi Aisyah dengan NIM 2310201174. Akan menjelaskan contoh kalimat miring. Pertama, ada kalimat diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang disebabkan karena tingginya kadar gula darah. Pada kalimat pertama, huruf miring digunakan pada kata diabetes mellitus karena merupakan nama penyakit yang harus dibedakan, dan juga huruf miring dapat pada kata kronis karena kata tersebut merupakan bahasa Inggris yang harus dibedakan. Kalimat kedua yaitu distosia pada skala 1 fase aktif dapat dikelompokkan menjadi persalinan lambat atau protection disorder. Sama halnya dengan kalimat pertama, di kalimat kedua huruf miring juga terdapat pada kata distosia yang merupakan salah satu penyakit yang namanya harus dibedakan. Di kalimat kedua ini huruf miring juga terdapat di kata protection disorder yang merupakan bahasa Inggris yang harus dibedakan juga. Kenalkan, saya Icasya Areta Ivana dengan NIM 2310201176. Di sini saya akan melanjutkan contoh huruf miring. Yang ketiga adalah gangguan ginjal ditandai oleh peningkatan kadar ureum dan kreatinin yang disertai oleh penurunan laju filtrasi glomerulus filtration rate GFR. Dalam contoh kalimat ini yang mengandung kalimat miring adalah glomerulus filtration rate GFR. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat ilmiah. Yang keempat, transfusi antar janin multiple twin-to-twin transfusion biasa terjadi pada kehamilan multiple dengan 1 atau 2 plasenta. Sama halnya dengan pada contoh kalimat ketiga, dalam kalimat ini yang mengandung huruf miring adalah twin-to-twin transfusion yang merupakan kalimat ilmiah. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia dengan NIM 2310201179. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aca. Apabila duplikasi struktur-struktur yang dialami oleh janin multiple tidak sama, disebut sebagai duplikat incompleta atau duplikat incomplet. Kenapa nama penyakit menggunakan huruf miring? Karena termasuk istilah dalam bahasa Inggris. Oke, sekian presentasi materi dari kelompok kami tentang ejaan yang disempurnakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.